Sesudah Yudas menerima roti itu, yang terjadi adalah Yudas kerasukan iblis. Bukankah Yesus itu terkenal sering mengusir setan? Betul? Tetapi saudara-saudara, justru di hadapan Yesuslah ketika Yesus memberikan roti kepada Yudas, maka Yudas kerasukan iblis. Bukankah ini janggal? Seakan-akan Yesuslah yang menyebabkan Yudas itu kerasukan iblis. Saudara, Yohanes pasal 13 ayat 21, 25 dan 26. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah murid yang akan menyerahkan engkau itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, Yudas kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Tahun lalu saudara-saudara, sebuah game impostor saudara-saudara ya, Among Us ya. Jadi there is one impostor among us, dan ini menjadi satu game yang ramai dimainkan oleh saudara-saudara yang milenial, anak-anak saudara ya. Dan ini menjadi satu game yang menarik karena ada seorang pengkhianat yang harus ditemukan. Kalau tidak ditemukan, maka pengkhianat ini akan kemudian membunuh semua orang di dalam game tersebut. Saudara, kata pengkhianat menjadi satu kata yang tidak kita sukai. Dan kata pengkhianat inilah yang selalu disematkan oleh media atau oleh kebudayaan barat saudara-saudara terhadap diri seorang Yudas Iskariot. Dan saya yakin saudara-saudara yang hadir pada saat ini, saudara menyaksikan juga siaran ini, saudara mempunyai satu kesan ketika muncul nama Yudas Iskariot. Kesan itu atau kata itu adalah pengkhianat itu sendiri. Tidak ada di antara kita yang menamai anak kita Yudas, bukan. Bahkan tidak ada di antara kita yang teman-teman kita namanya Yudas, bukan. Karena Yudas ini terlalu jahat, terlalu sadis, terlalu kurang ajar. Karena Yudas ini mengkhianati Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah saudara, ketika saya menyusun tema-tema Prapaskah ini saudara-saudara, saya tertarik untuk mengangkat tentang Yudas Iskariot. Karena saya yakin saudara-saudara, kesan yang disematkan kepada Yudas begitu buruk. Tetapi ketika saya menyelidiki firman Tuhan, ketika saya menyelidiki apa yang menjadi bagian atau yang diceritakan oleh firman Tuhan, saya menemukan saudara-saudara, bahwa jangan-jangan diri kitalah yang digambarkan juga di dalam kisah Yudas Iskariot ini. Kita terlalu menaruh Yudas begitu buruk, tetapi kita lupa bahwa sebenarnya Yudas Iskariot itu menggambarkan diri kita. Menggambarkan tidak sedikit orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, tetapi hatinya justru menjauh dari Tuhan. Menjelang momen Prapaskah ini, saya mengajak saudara memasuki sebuah perjalanan, journey, untuk melihat bagaimana kemanusiaan Yudas Iskariot ini. Kita akan kupas dan kita menemukan, menggambarkan atau refleksi diri kita di dalam bagian-bagian diri seorang Yudas Iskariot. Nah saudara-saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca saudara-saudara di dalam Yohanes pasal 13 mempunyai sebuah konteks. Konteksnya pada saat itu Yesus atau kejadian itu terjadi ketika malam perjamuan terakhir.
Nah saudara, pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ada seorang di antara kamu, seorang di antara engkau murid-muridku akan menyerahkan aku. Lalu kemudian saudara, singkat cerita, Yesus memberikan sebuah petunjuk, dan petunjuk itu adalah ketika dia mengambil roti, mencelupkan roti tersebut, lalu kemudian dia memberikan roti tersebut kepada Yudas, anak Simon Iskariot, salah satu di antara para murid, sang bendahara dari para murid. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara memiliki sebuah sikap yang kritis, karena firman Tuhan di saat kita baca tadi mengatakan bahwa sesudah Yudas menerima roti, saya ulang, sesudah Yudas menerima roti itu, yang terjadi adalah Yudas kerasukan iblis. Sesudah Yudas menerima roti itu, Yohanes mengatakan bahwa Yudas kerasukan iblis. Saudara, bukankah Yesus itu terkenal sering mengusir setan? Betul? Saudara, di dalam kitab Injil Sinoptik setidaknya ada 7 kali Yesus itu mengusir setan, mengusir iblis. Misalnya saudara-saudara pada orang gila di Gerasa, setan bernama Legion. Misalnya juga saudara anak seorang perempuan Sirofenesia, atau hamba seorang di Kapernaum, atau orang-orang yang Yesus mengusir setan dari diri orang yang buta dan orang yang tuli. Saudara, kehadiran Yesus membuat iblis gentar dan kemudian pergi. Betul? Tetapi saudara-saudara, di dalam catatan Yohanes, justru di hadapan Yesuslah ketika Yesus memberikan roti kepada Yudas, maka Yudas kerasukan iblis. Pernahkah saudara memikirkan hal ini? Bukankah ini janggal? Seakan-akan Yesuslah yang menyebabkan Yudas itu kerasukan iblis. Ini hal yang menarik saudara-saudara untuk kita bahas. Sehingga saudara-saudara kita tentu mempunyai sebuah konviksi, bukan Yesuslah yang menyebabkan Yudas kerasukan iblis. Tetapi pertanyaan ini tetap mengganjal. Di hadapan Yesus, Yudas murid Yesus itu kerasukan iblis. Maka pertanyaannya adalah, apa maksud Yudas kerasukan iblis seperti yang dicatat di dalam Injil Yohanes tersebut? Saudara-saudara, memang betul di ayat yang ke-27 ini dalam Yohanes pasal 13 dikatakan sesudah menerima roti itu Yudas atau ia ini kerasukan iblis. Yohanes menggunakan istilah kerasukan iblis untuk menggambarkan situasi atau peristiwa tersebut. Tapi saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa istilah Yudas yang kerasukan iblis itu ternyata bukan yang pertama kali. Kita akan menemukan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Di situ diceritakan ketika waktu itu sebelum perjamuan malam, sebelum perjamuan terakhir, saudara-saudara, Yudas dikatakan di dalam Lukas pasal 22 tersebut, masuklah iblis ke dalam Yudas. Nah, ini menarik. Jadi peristiwa Yudas kerasukan iblis tidak seperti bayangan kita mungkin yang hari ini. Orang kerasukan itu matanya menjadi putih, saudara. Lalu kemudian menjadi kejang-kejang. Lalu kemudian bisa terbang-terbang. Lalu kemudian memukul orang. Bukan, saudara-saudara. Istilah kerasukan iblis ini ternyata mempunyai sebuah similarity atau kesamaan dengan Lukas pasal 22. Digambarkan iblis yang masuk ke dalam Yudas. Saudara, kata yang digunakan yaitu aiser komai atau istilah dalam bahasa Yunaninya. Saudara-saudara, adalah istilah yang menggambarkan betul bisa secara literal masuk saudara-saudara, tetapi juga bisa digambarkan secara metafora. Maksudnya metafora adalah kita mendapatkan penjelasan metafora arti dari aiser komai atau masuklah iblis ini di dalam ayat selanjutnya dari Lukas pasal 22. Di ayat yang keempat dikatakan, pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Sehingga saudara-saudara, kita mengerti bahwa masuklah iblis di dalam Lukas pasal 22 ayat 3 itu mempunyai sebuah arti yang diceritakan di ayat yang keempat, bahwa Yudas pergi kepada imam kepala
dan berunding bagaimana caranya bisa menyerahkan Yesus. Yudas melakukannya, saudara-saudara, bukan tanpa kesadaran, tetapi dengan sebuah kesadaran. Kalau orang mengatakan kerasukan iblis itu orang tidak sadar, oh enggak, justru Yudas kerasukan iblis. Iblis masuk ke dalamnya dan dia melakukannya dengan sebuah kesadaran. Yaitu apa? Menyerahkan Yesus. Dan itu digambarkan oleh Lukas, iblis masuk ke dalam hati Yudas. Saudara-saudara, kenapa Yudas melakukannya? Saudara, kita menemukan bagaimana Yudas ini, saudara-saudara, diceritakan oleh Yohanes juga. Yohanes menjelaskan perilaku atau sikap Yudas ini. Salah satunya melalui sebuah peristiwa di dalam Yohanes pasal 12. Yaitu ketika Yesus diurapi oleh Maria. Di dalam Yohanes pasal 12, saudara-saudara, kita mendapati bahwa Yesus pada saat itu sedang diurapi. Lalu kemudian terjadilah sebuah perbincangan sementara Yesus diurapi. Para murid kemudian menggibah, saudara-saudara. Menggosip. Perkataan yang meluncur dari mulut Yudas adalah, mengapa minyak narwastu yang mahal itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara, gibahan dari Yudas ini, saudara-saudara, memberikan sebuah petunjuk yang begitu jelas. Yohanes pasal 12 ayat 6 mengatakan, Yudas melakukannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena memang Yudas itu punya karakter, punya sifat sebagai seorang pencuri. Dia adalah orang yang sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Yudas itu adalah seorang bendahara. Dia memegang keuangan, saudara-saudara, di antara para murid. Dan Yohanes mengatakan dia ini pencuri. Dan dari sini, saudara-saudara, kita menemukan sebuah petunjuk sifat seorang Yudas, yaitu cinta akan uang. Seorang yang cinta akan uang. Dan itulah yang digambarkan sebagai karakter iblis yang merasuk sifat Yudas. Saudara-saudara. Jadi jelas Yudas bukan kerasukan, matanya menjadi putih kemudian kerasukan seperti bayangan kita di film-film. Tetapi Yudas sebenarnya kerasukan iblis atau iblis yang masuk dalam hati Yudas adalah sifat yang betul-betul duniawi yang menguasai hati Yudas. Dalam konteks ini Yudas menjual Yesus karena uang, 30 keping perak, saudara-saudara. Saudara, sifat Yudas ini yang cinta akan uang ini, saudara, padahal kalau kita perhatikan, Yudas ini adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Seorang murid yang bersama-sama dengan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun pelayanan Yesus. Yudas ini bagaimana mungkin cinta akan uang begitu menguasai dia? Karena dia menyaksikan ada begitu banyak mujizat. Saudara, selama 3,5 tahun itu Yudas menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan banyak orang yang sakit, mengusir banyak setan, saudara-saudara. Bukan hanya itu, Yudas juga adalah seorang yang mendengar pengajaran Yesus. Mendengar terus bagaimana Yesus mengajarkan kepada banyak orang. Bahkan bukan hanya melalui perumpamaan, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya dengan gamblang tentang arti dari perumpamaan tersebut. Tentang banyak hal, tentang mamon, tentang memikul salib, tentang menyangkal diri dan sebagainya. Yudas mendengarnya selama 3,5 tahun, saudara-saudara. Bahkan Yudas juga adalah seorang yang menyaksikan ada begitu banyak pertobatan terjadi ketika tuannya atau gurunya itu berjumpa dengan orang-orang. Ada banyak orang yang kemudian mengalami perubahan hidup, pertobatan dari yang gelap, dari yang sikap hidup duniawi, dari hatinya yang jauh dari Allah menjadi kembali kepada Tuhan. Yudas menyaksikan dengan mata kepala sendiri, saudara-saudara, segala peristiwa-peristiwa demikian. Di antara peristiwa begitu banyaknya orang yang mengalami pertobatan, ada sebuah cerita pertobatan seorang yang ternyata cinta akan uang juga. Saudara, pada suatu kali Yesus masuk kota Yeriko. Dan ketika dia masuk kota Yeriko itu ada begitu banyak orang mengeluh-elukannya.
Ada begitu banyak orang mengurubuninya. Ada begitu banyak orang menyambut dia. Karena dia adalah seorang yang dinanti, seorang yang diharapkan, saudara-saudara. Tapi tiba-tiba saudara-saudara ketika dalam menjalani atau berjalan masuk dalam kota Yeriko itu, perhatian Yesus tertuju kepada seorang pendek yang ada, yang naik pohon, saudara-saudara. Orang tersebut atau orang yang pendek ini yang naik pohon itu adalah orang yang paling dibenci oleh seisi kota Yeriko. Semua orang benci kepada dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kaya. Bukan hanya sekadar kaya, tetapi dia memperoleh kekayaannya dengan memeras begitu banyak orang. Ada begitu banyak janda-janda saudara-saudara yang kehilangan rumahnya oleh karena Sakeus ini. Dia memeras ada begitu banyak orang-orang sebangsanya sendiri dan dia melakukan segala cara saudara-saudara demi mendapatkan uang yang banyak. Orang yang pendek ini, Sakeus namanya, dibenci oleh semua orang. Dia tidak mendapatkan tempat untuk berkerumun bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi perhatian Yesus tertuju kepada dia. Lalu kemudian mengatakan, "Hai Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumah." Saudara-saudara, perkataan Yesus itu kemudian masuk ke dalam hati Sakeus. Begitu mengejutkan, begitu kaget. Kenapa seorang Yesus mau tinggal bersama-sama dengan saya yang dibenci semua orang ini? Dan saudara-saudara, cerita ini berakhir dengan sebuah pertobatan. Sikap Sakeus yang kemudian berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Hari itu saudara-saudara, di sebuah kota bernama Yeriko, terjadi sebuah pertobatan. Seorang yang seumur hidupnya hidup demi uang, hidup demi mengejar uang, melakukan segala cara, bahkan dibenci oleh semua orang demi uang. Terjadi sebuah pertobatan yang luar biasa, di mana dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan cinta akan uang dan kembali kepada Allah. Saudara-saudara, di Yeriko, potret seorang Sakeus ini adalah seorang yang sama-sama rela melakukan apa saja demi uang. Begitupun Yudas. Kedua orang ini adalah orang yang mempunyai kecenderungan hati yang sama. Keduanya cinta akan uang. Keduanya bahkan mau melakukan apa saja demi uang. Tetapi berbedanya adalah Sakeus adalah seorang pendosa yang begitu dijauhi banyak orang. Banyak orang tidak suka sama dia. Dia bahkan ditolak oleh banyak orang. Tentu saja oleh pemuka agama juga. Tetapi menariknya adalah orang yang cinta akan uang, di sisi yang lain seorang Yudas adalah salah satu murid Yesus yang terlihat begitu rohani. Dia dikagumi banyak orang. Saudara-saudara, yang satu pendosa, yang satu adalah seorang rohani. Sakeus, menariknya adalah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan berjumpa dengan Yesus satu kali itu saudara-saudara, membuat dia mengalami pertobatan. Sedangkan ironisnya di sisi lain, seorang yang bersama-sama dengan Yesus malah tidak mengalami pertobatan. Yudas tidak mengalami pertobatan. Dua orang yang sama, yang mempunyai sikap hati yang sama, yang digambarkan duniawi atau dari iblis itu, saudara-saudara, memiliki ending yang berbeda. Sakeus yang dijauhi orang, yang disebut sebagai pendosa, orang berdosa itu, adalah orang yang kemudian kepadanya Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tetapi ironisnya saudara-saudara, di satu sisi
ada seorang yang lain yang cinta akan uang. Dia bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Dia menyaksikan begitu banyak mujizat Yesus. Mendengar pengajaran Yesus. Bahkan dia, saudara-saudara, menjalani kehidupan yang dikategorikan sebagai murid Yesus. Kepadanya Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Sebuah lukisan karya seorang seniman asal Belanda, Rembrandt, saudara-saudara, berjudul The Prodigal Son. Lukisan ini menarik karena lukisan ini menggambarkan kisah perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, dikisahkan bagaimana anak yang bungsu, yang tadinya berkata kepada ayahnya, "Bapa, aku mau pergi meninggalkan rumah ini. Karena di luar sana jauh lebih bahagia. Di luar sana orang hidup bahagia, enak dan foya-foya. Bapa, berikanlah kepadaku hartamu, harta warisanku, supaya aku pergi foya-foya." Dan dia kemudian pergi foya-foya keluar menghidupi kehidupan yang duniawi, saudara-saudara. Tetapi kemudian dia mendapati bahwa ada kekosongan, kehampaan di dunia sana. Segala kenyamanan, kesukaan, kebahagiaan, kenikmatan, kemewahan dunia tersebut ternyata tidak memberikan sebuah kedamaian bagi dirinya. Dia mendapati dirinya melarat dan miskin. Dan kemudian dia menyadari tidak ada tempat yang lebih baik dari rumah Bapakku. Lalu kemudian anak bungsu itu kembali pulang. Dan disambut dengan sang bapa. Dengan begitu antusiasnya, saudara-saudara. Sampai-sampai dilakukan sebuah pesta menyambut anak yang hilang. Yang kata Yesus tadi kepada Sakeus, anak manusia datang menyelamatkan orang yang terhilang. Anak yang hilang ini kembali pulang. Dia kemudian mendapati dirinya diterima sebagai seorang anak oleh Bapa yang penuh kasih. Tetapi, saudara-saudara, kisah ini seperti digambarkan oleh Rembrandt, saudara-saudara. Saudara bisa melihat bagaimana Bapa itu memegang sang anak itu, saudara-saudara. Dengan kasih, anak yang compang-camping itu, saudara-saudara, yang melarat itu kembali pulang. Tapi saudara melihat bahwa di samping sang bapa ini, saudara-saudara, berdirilah seseorang dengan sebuah gestur, melipat tangan, saudara-saudara. Seakan-akan menunjukkan dirinya, menutup dirinya dari apa yang terjadi di depan dia. Bapaknya yang menerima sang anak bungsu itu, dia menutup diri. Seakan-akan mengatakan, aku tidak setuju dengan engkau, Bapa. Dan memang betul. Di dalam kisah perumpamaan itu, sang anak sulung melakukan sebuah protes keras kepada bapaknya. Mengapa engkau menerima anak yang bungsu ini, yang kurang ajar ini? Ketika dia kembali pulang, kenapa engkau menerima dia? Sedangkan aku yang bersama-sama dengan engkau tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, tidak pernah kurang ajar seperti dia. Engkau tidak pernah melakukan pesta, membuat pesta untuk aku, kata sang anak sulung. Dan betul. Itulah yang terjadi yang digambarkan oleh Rembrandt. Sang anak sulung dengan tingginya berdiri, melipat tangan dan mengatakan, aku tidak suka dengan sikapmu Bapa. Aku tidak setuju dengan hatimu Bapa. Saudara-saudara, kisah tentang perumpamaan anak yang hilang sebenarnya menceritakan tentang dua orang yang hilang. Sang bungsu yang melakukan dosa terhilang, tetapi juga sekaligus sang sulung yang tinggal di rumah tetapi terhilang hatinya. Yang satu berbalik kepada Bapa, yang satu menjauh dari Bapa. Ironis bukan? Yang bungsu yang pergi ternyata berbalik kepada Tuhan. Sementara yang sulung yang tinggal bersama-sama dengan Bapa malah menjauh dari Bapa. Bisakah saudara melihat ada potret Sakeus dan Yudas di sana? Bisakah saudara melihat ada potret seorang pendosa bernama Sakeus, pemungut cukai itu, yang kembali akhirnya bertobat kepada Bapa? Sedangkan yang satu adalah Yudas yang bersama-sama dengan Yesus. Seorang rohani yang pergi ke gereja, yang bersama-sama dengan Tuhan, tetapi hatinya tetap menjauh dari Bapa. Itulah sebabnya kenapa saya katakan perenungan tentang Yudas ini adalah satu perenungan yang mungkin saudara-saudara, satu perenungan yang patut kita tanyakan pada diri kita, hati kita yang paling dalam.
jangan-jangan saya adalah Yudas itu sendiri. Saudara, tidak jarang kita menemukan ada orang-orang Kristen, saudara, yang meskipun merasa bahwa dirinya sudah cukup baik pergi ke gereja, menjadi Kristen, KTP-nya Kristen. Saudara, menjadi orang yang katakanlah saya tidak seperti orang di luar sana, yang pergi menghabiskan waktu di klub malam. Saya tidak seperti orang di luar sana yang melakukan dosa, bahkan dikatakan saya sudah siap masuk surga. Tapi saudara, kita menemukan ada orang-orang Kristen juga yang hatinya masih jauh dari Tuhan. Yang dalam kehidupannya masih suka iri hati dengan orang lain. Mungkin bukan berbicara tentang soal cinta akan uang saja, tetapi berbicara tentang benci kepada orang, tidak mampu mengampuni orang. Bahkan mungkin saudara-saudara dalam hatinya masih egois, masih peduli dengan diri sendiri. Dosa yang paling celaka menurut saya adalah dosa yang terselubung, bukan dosa yang terlihat. Dan inilah yang terjadi pada anak sulung. Yudas, jauh dalam hatinya, dia tidak mengalami pertobatan. Meskipun dia adalah seorang yang bersama-sama dengan Yesus. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, seorang penginjil dari Inggris mengatakan, "The nearer a man lives to God, the more intensely he to mourn over his own evil heart." Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, maka semakin intens, semakin sering dia akan berduka akan hatinya yang jahat. Ini adalah sebuah paradoksikal. Bagaimana orang kudus adalah orang yang paling berduka. Semakin kudus seseorang, semakin berduka dia akan dosa-dosanya. Ini yang sering kita dengar sebagai sanctify, sebuah pengudusan orang kudus, sanctification of the saints, yang seharusnya terjadi kepada kita, orang-orang yang selama ini sudah sering ke gereja, yang udah lama ke gereja dan menjadi orang Kristen. Seharusnya ini yang menjadi diri kita, bahwa kita semakin menyelami hati kita yang mungkin saja saudara-saudara jauh dari Tuhan. Terkadang saudara, oleh karena kegiatan-kegiatan kerohanian kita menjadi terlena dan mengira bahwa kita sudah cukup baik. Tetapi sekali lagi di momen Paskah ini saya mengajak saudara untuk mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari alami perubahan. Semakin bertambah usia, bertambah umur, mari semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Mari semakin bertambah usia, semakin bertobat, semakin berubah. Jangan saudara-saudara semakin tua, semakin menjadi-jadi. Amin. Sehingga tidak mungkin dan tidaklah boleh seorang Kristen mengatakan, emang saya orangnya begini, terus kamu mau apa? Bagi saya, itu adalah karakteristik orang-orang yang memiliki hati yang menjauh dari Tuhan. Sehingga kenapa kisah Yudas ini penting di masa Prapaskah, saudara. Ini menjadi sebuah gambaran pergumulan dan pengudusan hati kita. Hati kita yang mungkin jauh dari Tuhan. Hati kita yang mungkin lebih cinta yang lain. Lebih cinta gosip. Lebih cinta menjelek-jelekan orang. Merasa diri lebih baik dari orang. Hati kita yang lebih cinta akan materi. Cinta akan dunia, kemewahan dan sebagainya. Ini adalah gambaran kita. Dan ini adalah pergumulan kita. Betul. Mungkin kita tidak memiliki kisah seperti seorang Sakeus yang sekali datang bertobat langsung selesai. Tetapi saudara, ini adalah kisah pergumulan dan pengudusan hati kita, bukan? Sekaligus saudara, ini menjadi sebuah gambaran kasih dan kesabaran Allah yang begitu besar. Sampai hari ini dia memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami kembali pertobatan yang sejati itu. Dan saya berdoa, saya dan juga saudara memiliki ending seperti seorang Sakeus. Kita tidak lebih baik. Kita adalah pendosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Dan betul kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Tetapi syukur kepada Allah. Dia memberikan gambaran, dia memberikan kesabaran dan kasih yang begitu besar. Kesempatan kepada kita
untuk kita mengalami pertobatan dan memiliki ending seperti seorang Sakeus dan bukan seperti seorang Yudas. Semoga kita mempersiapkan hati kita dengan baik. Mari saudara kita berdoa.